Haleluya. 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 Tetap semangat kalau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tuhan berkuasa. Haleluya. 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 Angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini ada kebenaran.
Tuhan selalu menolong. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana saya selalu dikuatkan iman saya. Berapa lalu iman saya hampir menjadi lemah karena banyak masukan-masukan mengenai almarhum. Tapi saya kuat percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan saya. Ini lagu saya akan bawakan. Dua lagu berturut-turut. Allah Bapa muliakan putranya, muliakan Roh penghidup ketiganya yang kesat. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang kesat, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya,
Ketika kami mengagumi Engkau sebagai harta yang terindah, dan kami percaya tidak ada harta lain yang dapat memukau kami, yang dapat mengalihkan segala pandangan dan perhatian kami kepada pribadi Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu terjadi di tempat ini. Untuk setiap kami yang datang rindu, lapar, dan haus akan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir, memberikan satu kepuasan dan sukacita serta damai sejahtera mengalir di tempat ini, di mana akan dirasakan oleh pribadi lepas pribadi ketika kami berhubungan dengan Engkau ya Bapa. Maka ketika ada suatu kontak yang terus terjalin di antara kami dengan Engkau ya Bapa, maka urapan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, menuntun kami, memberikan pencerahan dan mengarahkan apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam firman Tuhan yang akan dibentangkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada pekerjaan-pekerjaan si jahat yang dapat mencuri, bahkan mengambil setiap benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kasih dan setia Tuhan, biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh kami persiapkan, dan kami bagaikan tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran-Mu. Kami serahkan dalam taburan benih firman Tuhan ini mulai awal sampai pada akhirnya di dalam kekuatan kuasa Roh Tuhan. Dan kami percaya kami yang datang dengan berbagai persoalan dan masalah yang ada, kami telah dilepaskan dan dibebaskan untuk kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya bahwa otoritas Tuhan sepenuhnya bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Dan bagi siapa yang siap katakan amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi kita ucapkan shalom. Di nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman satu mingguan saudara, dan ternyata saya terkejut apa yang menjadi kehendak Tuhan ini menjadi ayat di tahun yang sudah kita lewati, yaitu tahun 2020 ya saudara. Dan kita percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu ialah kita kerjakan dengan sepenuh hati, dan kita percaya akan menjadi suatu anak-anak yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang bekal yang harus kita kerjakan untuk memperkenan hati Bapa. Saudara, dalam satu perikop yang ada di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30, kalau saudara semua sudah menemukan dan katakan amin, kembali lagi kita akan bangkit berdiri. Hormati dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, saya mengharapkan saudara mencermati ayat demi ayat. Nanti kita akan kupas sampai berapa lama Tuhan kehendaki untuk kita kupas, sampai beberapa saat ya saudara, entah 2 minggu, 3 minggu, nanti kita akan berserah kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Dalam Matius pasal yang 11 saya akan baca ayat 25, selanjutnya saudara membaca ayat yang genap, dan di akhir ayat yang ke-30 kita akan baca secara bersama-sama. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tetap bangkit berdiri saudara, kita bersama membaca ayat yang 28, diulangkan lagi bersama-sama ya saudara. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi pokok tema pada pagi hari ini adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, saudara, dikatakan marilah kepadaku, ya saudara, kepada pribadi Kristus. Dikatakan undangan ini disampaikan semua yang lebih lesu dan berbeban berat, saudara. Kita tidak secara spesifik membahas mengenai lebih lesu dan berbeban berat. Nanti ada saatnya, saudara. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, lebih lesu itu orang yang sudah tidak berdaya, saudara, untuk melakukan kerja, orang yang patah semangat, orang yang kecewa, orang yang mengalami sesuatu hal yang dikatakan sebagai orang yang tidak bersemangat lagi, yang tidak memiliki tenaga untuk melakukan sesuatu, ya saudara. Sehingga ketika Yesus katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu, saudara. Jadi tentu gambaran seorang yang letih lesu ini, dia tidak mau meletakkan beban berat yang ada di pundaknya, ya saudara. Dengan berbagai hal, baik itu pengalaman-pengalaman masa lalu, ya saudara, yang menjadikan dia sebagai orang yang benar-benar mengalami kelebihan, ya saudara. Sehingga ketika kita melihat undangan yang Yeshua Masiah atau Yesus Kristus sampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kalau saudara didatangi oleh entahkah itu teman saudara atau tetangga saudara, dan dia membawa undangannya, saudara, tentunya yang ada di benak kita yaitu bahwa undangan itu datang dari orang yang kita kenal, ya saudara. Walaupun mungkin ada yang mungkin cuma satu-satu, ya saudara, kalau ada undangan yang itu kita dapatkan sehingga orang itu atau kita itu katakan, oh saya tidak kenal dengan orangnya, ya saudara. Tetapi itu jarang sekali. Biasanya undangan itu diberikan
menyatakan ada suatu hubungan ya saudara. Itulah sebabnya kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, di mana ayat yang ke-27 ya saudara, dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak ya saudara. Jadi hubungan antara anak dan Bapa itu begitu spesifik ya saudara, dan tidak ada hubungan yang terjadi sebelumnya, sehingga manusia yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Bapa, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan manusia ini buta, manusia tidak dapat melihat dan mengetahui hubungan antara Bapa dan anak ini ya saudara. Sehingga ketika semua itu telah diserahkan oleh Bapa kepada anak, kepada Yesus Kristus, dan anak ini memiliki hak otoritas yang penuh dari Bapa, sehingga anak ini berkuasa untuk menyatakan ya saudara. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun dapat mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tentunya saudara, ketika anak itu menyatakan mengenai Bapa, maka anak itu juga akan menyatakan ya saudara. Tentu terlebih dahulu orang yang Yesua atau Yesus itu anggap sebagai orang yang berkenan untuk dinyatakan segala rahasia ilahi ya saudara. Maka ketika orang itu diperkenan oleh Yesus, maka terjadi suatu hubungan ya saudara, kontak, ada hubungan saling mengenal dan juga dikenal ya saudara. Itulah sebabnya hanya kepada orang-orang yang disampaikan undangan oleh Yesus, maka segala sesuatu yang dinyatakan oleh Yesus itu sebagai suatu hal yang dapat memberi kelegaan kepada kita ya saudara. Sehingga dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya saudara. Jadi ini berkaitan dengan perkenanan Yesua, perkenanan Yesus ya saudara, untuk kita dapat menerima suatu pernyataan bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus itu sebagai putra tunggal Bapa ya saudara. Bapa yang adalah Tuhan langit dan bumi ya saudara, dan itu berkenan dinyatakan kepada orang yang kecil ya saudara. Dan ketika berbicara masalah perkenanan Bapa ya saudara, itu berbicara kepada suatu providensial Tuhan. Tidak bisa kita katakan kenapa Tuhan itu membeda-bedakan, kenapa Tuhan Yesus itu tidak memilih semua orang ya saudara. Berkaitan dengan perkenanan Bapa ya saudara, perkenanan Yesus untuk menyatakan sesuatu rahasia yang besar, untuk menyatakan keilahian Yesua ya saudara. Kenapa tidak semua orang, tetapi seolah-olah Yesus ini pilih-pilih ya saudara. Bagi orang yang berkenan dinyatakan rahasia yang besar itu, kenapa yang lain tidak ya saudara. Ini berkaitan dengan sesuatu predestinasi ya saudara. Kalau dulu dalam suatu perdebatan di kampus itu ya saudara, orang katakan, termasuk saya juga bertanya, kenapa ada orang yang ditentukan untuk selamat dan ada orang yang tidak ditentukan untuk selamat ya saudara. Tetapi sesungguhnya berbicara masalah predestinasi itu, bahwa
adalah sesuatu hal yang Tuhan nyatakan bahwa apa yang dapat kita terima sebagai suatu pilihan Kristus, di mana predestinasi itu bukan berbicara orang yang tidak dipilih, tetapi orang yang dipilih, ya saudara. Sehingga kita tidak akan dapat kembali lagi perkatakan bahwa Elohim itu atau Allah itu tidak adil, ya saudara. Kenapa saudara? Karena hanya pilihan yang telah ditentukan oleh Tuhan, ya saudara, bukan orang yang tidak dipilih, ya saudara. Kenapa? Sesungguhnya kita ini sebagai orang yang tidak layak untuk dipilih, ya saudara. Kalau ketika Tuhan memilih kita, ya saudara, maka tentu tidak ada perkataan bahwa Tuhan tidak adil bagi kita, ya saudara. Dan tentunya orang yang dipilih itu akan menanggapi dan merespon apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan sebelum dunia ini dijadikan, ya saudara. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menerima korban persembahan dari Habel dan menolak apa yang menjadi persembahan dari kami. Dan juga Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada mengasihi Esau, ya saudara. Jadi kita sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang menjadi pernyataan Tuhan, ya saudara. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan, di mana ketika Tuhan memilih saudara dan saya masuk di dalam panggilan dan pilihan. Jangan sampai kita apa yang menjadi perkataan orang, ya, bahwa kekristenan ini menjadi sarang kemunafikan, ya saudara. Kekristenan ini dijadikan sebagai suatu sarang kemunafikan karena adanya kasih dan pengampunan, ya saudara. Kalau berbicara mengenai kasih dan pengampunan, sehingga lebih banyak orang yang adalah orang yang sesungguhnya sebagai orang yang munafik, saudara, tetapi berkedok sebagai orang Kristen yang taat, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita, ya saudara, datang beribadah di gereja adalah orang-orang yang manis, orang-orang yang mungkin dikatakan tidak ada salah dan lain sebagainya, ya saudara. Tetapi ketika kita keluar dari rumah Tuhan, ya saudara, jangankan berlangsung beberapa jam, ada kalanya banyak ketika Salom itu dinyatakan ketika keluar tempat ibadah sudah terjadi pertengkaran, ya saudara. Bahkan juga pernah ada di gereja suami istri itu bertengkar, ya saudara. Jadi jangan sampai hal-hal yang dikatakan sebagai sarang kemunafikan itu ada di kekristenan. Karena dengan alasan bahwa adanya kasih dan pengampunan, ya saudara. Tuhan itu kan Maha Kasih. Tuhan itu sumber dari kasih itu sendiri, sehingga ketika manusia menerima kasih yang besar dari Bapa, maka Bapa tidak akan menghukum anak-anaknya ketika anak-anaknya itu mohon pengampunan. Tetapi kalau kita seringkali berbuat dosa lagi, dan kita anggap, kita permainkan istilah pengampunan itu, maka jangan sampai ada bahwa kita mendukakan Roh Kudus, ya saudara. Seringkali kita menyepelekan dosa itu, kita anggap sebagai dosa yang masih bisa diampuni, ya saudara. Tetapi pada saatnya kita menghujat Roh Kudus itu, maka tidak ada korban yang kedua untuk menghapuskan dosa kita,
kalau kita telah dan tidak ada pengampunan, kita telah mengucap roh. Karena tanpa disadari kita telah seringkali menganggap anugerah sebagai suatu hal yang dapat menyelubungi kehidupan kekristenan kita, ya saudara. Dan itu yang dikatakan dengan penyalahgunaan anugerah. Kalau kita mengerti, ya saudara, orang yang diundang ini oleh Yesus Kristus, sehingga Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, saudara. Kita menyadari bahwa sebagai orang yang hidup di dunia ini, kita mengalami keletihan, kita mengalami capek, ya saudara. Entah berbagai penyebab, entahkah sekeliling kita atau dari diri kita yang menjadi penyebab yang utama, sehingga kita mengalami keletihan dan kelesuhan. Kita katakan, sehingga tidak sedikit orang yang berusaha untuk bosan untuk hidup di dunia ini, ya saudara. Padahal Rasul Paulus katakan hidup adalah Kristus. Jikalau aku boleh memilih, maka aku memilih untuk mati, ya saudara. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, maka aku harus menghasilkan buah-buah, ya saudara. Jadi itu ada berkaitan dengan pertumbuhan ketika kita masuk di dalam perkenanan Tuhan untuk kita menerima apa yang menjadi pernyataan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika respon, berbicara masalah respon yang ada, ya saudara, kita menanggapi setiap panggilan dan pilihan Tuhan, ya saudara, maka kita akan mengakhiri yang dikatakan keinginan daging, ya saudara, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita. Walaupun mungkin itu sebagai dosa lama yang kita cintai, ya saudara, maka kita, ketika kita terpesona dengan Dia, fokus kepada panggilan Kristus yang akan membawa kita kepada terbebas dari keletihan, terbebas dari beban berat, ya saudara. Itulah sebabnya kalau apa yang menjadi undangan Kristus ini tidak dapat dirasakan oleh orang-orang Kristen, apalagi di zaman ini, ya saudara, ada banyak hal penyebab yang menjadikan kita letih lesu, ya saudara. Entahkah oleh faktor ekonomi, ya saudara, yang mengalami kelesuhan, ya saudara. Lesu itu berbicara kepada suatu dunia perniagaan atau perdagangan, ya saudara. Sehingga mau tidak mau, ketika kelesuhan yang terjadi di dunia ini mempengaruhi sebagai suatu sistem yang ada di dunia ini, mempengaruhi kekristenan. Seharusnya itu tidak boleh terjadi, ya saudara. Sehingga apa yang dikatakan semua yang letih lesu, ya saudara, termasuk perekonomian mengalami kelesuhan, tetapi anak-anak Kristen itu tidak termasuk di dalamnya. Bagaimana hal itu bisa teralami bagi kita, ya saudara? Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam suatu pengaruh dunia ini, ya saudara. Walaupun kita tidak bisa menghindari apa yang ada di sekeliling kita, tetapi dikatakan yang disebut sebagai kelegaan itu akan diterima, ya saudara. Bagaimana di dalam Habakuk 3 dikatakan, walau pohon ara tak berbuah, walau pohon zaitun mengecewakan, saudara. Jadi kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi, dengan kelesuan-kelesuan yang terjadi di dunia ini. Karena apa, saudara? Terus kita mengalami suatu pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, ya saudara. Ketika saya sudah masuk di dalam suatu zona seperti itu, saudara, maka saya menikmati
hubungan dengan Dia, ya saudara. Sehingga walaupun kita tidak memiliki apa-apa sekalipun, asalkan seperti pujian itu benar-benar teralami, saudara. Asalkan jangan Kristus terambil dalam hidup kita, ya saudara. Karena apa, saudara? Kita sangat menikmati apa yang menjadi pernyataan Tuhan, perkenanan Tuhan, ya saudara. Walaupun dunia ini mengecewakan, ya saudara. Walaupun mungkin sakit, penyakit mendera dalam tubuh kita, ya saudara. Tetapi itulah sebabnya tidak sedikit kita dengar kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya saudara. Orang-orang yang bisa menikmati hidup, ya saudara. Perjalanan tokoh-tokoh iman, ya saudara. Termasuk orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus Masih, kepada Yesus Kristus, ya saudara. Walaupun ketika dia hidup di dalam suatu hal yang dikatakan fasilitas yang sangat-sangat minim, ya saudara. Kalau saudara bisa dan tahu mendengar ratu kamar gelap, ya saudara, karena penyakit tertentu sehingga dia ketika kalau sinar itu, ya saudara, maka ketika ada sinar sedikit atau kecil sekali yang tembus di kamarnya, dia akan merasa tersakiti, ya saudara, sehingga dia harus tinggal di kamar gelap. Tetapi saudara, dia adalah seorang yang memiliki iman yang teguh, yang percaya kepada Yesus, ya saudara. Walaupun sakit, penyakit itu tidak dapat menghambat, ya saudara. Sehingga penderitaan, kelaparan, apapun tidak dapat menghalangi kita dari kasih Kristus, ya saudara. Jadi ini arti kasih yang sesungguhnya, bukan kita pakai sebagai topeng untuk menutupi kemunafikan kita, enggak saudara. Tetapi kasih itu yang benar-benar dinyatakan oleh Kristus itu membawa kita untuk kita dapat melihat semakin jelas gambar Kristus, semakin jelas pula gambar Bapa dalam hidup kita, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengenal Dia, ketika kita dikenal oleh Dia, ya saudara, di dalam Matius 7 itu jelas, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, berseru kepada YHWH, berseru kepada Bapa, ya saudara, yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya saudara. Jadi kehendak Bapa itu menjadi suatu hal yang terpatri di dalam hidup kita dan menjadi suatu patron yang tidak akan pernah lari di dalam kehendak dan tujuan. Ketika kita berlari-lari kepada tujuan, ya saudara, maka kita tidak akan keluar dari jalur yang ada, yaitu jalurnya Tuhan. Kita tidak keluar dari, atau kita dikeluarkan dari jalur itu, ya saudara, yang dikatakan didiskualifikasi, ya saudara. Tetapi kita benar-benar terarah, mata kita tertuju kepada panggilan surgawi, dan terlebih lagi jaminan yang benar-benar teralami menjadi kehidupan yang dapat menikmati segala apa yang bukan sekedar janji yang disampaikan. Sehingga ketika undangan itu datang, marilah kepadaku, maka kita datang kepada Dia, saudara. Bukan datang kepada pribadi yang lain. Seringkali kalau kita manusia, kita mengalami keletihan, kita mengalami kelesuhan, kita mengalami beban berat, kita mencari, kita melihat siapa yang dapat memberikan kelegaan, saudara. Tentu yang orang yang mengalami keletihan, kita mengalami suatu beban berat,
yang kita cari itu adalah orang yang dapat memberikan kelegaan kepada kita, ya saudara. Tetapi ketika kita menemukan ada satu pribadi yang memberikan undangan kepada kita, maka apa yang patut dan harus kita kerjakan yaitu kita harus memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya, ya saudara. Dan undangan itu benar-benar sebagai undangan kepercayaan Tuhan, ya saudara. Ketika kita dianggap sebagai orang yang berkenan, ya saudara, tentu Bapa itu mengenal kita, ya saudara. Dan dia ingin dikenal oleh anak-anaknya, saudara. Dan ketika kita masuk di dalam hubungan, yaitu saling mengenal, ya saudara. Mungkin saudara tahu saya adalah pendeta Yuda sebagai gembala di GKI Gloria, tetapi belum tentu saudara mengenal apa yang menjadi keseluruhan di dalam hidup saya, saudara. Jadi kalau benar-benar ada suatu hubungan, korelasi yang tidak pernah terputus antara kita dengan Bapa, ya saudara. Jikalau kita bisa mengenal Bapa, itu adalah karena Kristus sebagai perantara, sebagai pendamai hubungan kita dengan Bapa yang tadinya terputus, yang tadinya rusak, yang tadinya telah kehilangan kemuliaan Tuhan, menjadi tersambung kembali, menjadi suatu hubungan yang indah, menjadi hubungan yang dapat sebagai orang yang tadinya sebagai musuhnya Tuhan kembali disambungkan lagi, ya saudara. Maka itu adalah suatu karya terbesar yang Bapa inginkan melalui putranya yang tunggal yang telah diutus oleh Bapa, supaya ketika orang-orang yang dianggap dan telah dijadikan sebagai perkenanan Tuhan kepada kita, maka kita percaya ketika hubungan itu yang telah terjalin, saudara, maka kita tidak akan lagi kembali menoleh ke belakang. Kita tidak akan lagi kembali menyayangkan hidup kita yang lama dulu, ya saudara. Karena apa? Dalam pujian itu dikatakan, yang kukasih, di mana yang lama itu telah pergi, yang baru itu telah datang. Yang lama itu telah lenyap dan yang baru itu telah datang. Di mana yang dulu kita anggap itu sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang kita pertahankan, tetapi kita relakan untuk kita lenyapkan, ya saudara. Sehingga ketika kita telah menemukan hubungan itu, maka kita tidak akan lagi menyayangkan lagi. Ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan dia menyesali, bangsa Israel itu menyesali, lebih enak hidup di Mesir, tidak seperti yang sekarang ini terjadi, ya saudara. Di mana di sana banyak hal kesukaan yang dikatakan sebagai kesukaan secara daging, ya saudara. Kenikmatan hidup yang dirasakan itu tidak dapat menyamai dengan apa yang terjadi sekarang ini, ya saudara. Dan penyesalan-penyesalan seperti itu yang seringkali terjadi tanpa disadari itu adalah strategi dari si jahat supaya kita kembali mengalami kejatuhan, ya saudara. Dan kita bersyukur dan puji nama Tuhan kalau saat ini nanti kita akan lebih lanjut. Kenapa ketika seorang sudah mengenal dan dikenal oleh Bapa, dikenal oleh Yesua Masiah, maka
hal yang harus kita kerjakan pertama-tama kita memberikan respon, memberikan suatu tanggapan ya saudara, dan tanggapan itu membawa suatu hubungan yang tidak pernah berhenti ya saudara, tetapi sebagai hubungan yang terus berkelanjutan ya saudara. Jadi ketika saudara telah masuk di dalam suatu kehidupan yang dikatakan sebagai seorang yang baru lahir ya, bayi ya saudara, maka saudara tidak akan berhenti terus sampai di situ hanya sebagai bayi terus menerus ya saudara, yang inginnya selalu diberikan susu saudara. Tetapi pada saat bayi tentunya saudara tidak bisa sanggup menerima makanan yang keras itu ya saudara. Tetapi ketika kita masuk di dalam pertumbuhan kelanjutan, bukan hanya sekedar bayi tetapi masuk ke jenjang anak-anak ya saudara. Sebelum masuk ke jenjang anak-anak itu ada suatu proses yang harus dilewati ya saudara. Dan ketika masuk di dalam anak-anak ya saudara, bagaimana pengenalan kita terhadap dia sebagai anak-anak itu ya saudara. Ketika anak-anak itu datang kepada Kristus dan murid-murid Kristus itu berusaha untuk menghalangi, anak-anak jangan datang mendekat di sini ya saudara. Tapi apa yang Kristus katakan ya saudara, jangan menghalangi anak-anak untuk datang kepada ya saudara. Jadi ketika kita masuk di dalam jenjang anak-anak, tak mungkin terus-menerus kita terus harus tinggal di anak-anak. Daripada aku nanti jadi dewasa, aku harus mengerjakan sesuatu beban yang berat. Tidak saudara, tentu di dalam suatu tingkat pertumbuhan yang terus menerus terjadi, itu secara jasmani aja seperti itu saudara, apalagi rohani saudara terus harus masuk di dalam suatu tahapan pertumbuhan ya saudara, dari anak-anak ke remaja, remaja ke tahapan dewasa ya saudara, pemuda-pemudi dan masuk ke dalam tahapan yang dewasa. Jangan seperti orang yang sudah dewasa tetapi berlaku seperti anak-anak, itu ada suatu sindrom atau penyakit ya saudara. Jadi sudah dewasa ini saudara tetapi tidur sambil peluk boneka ya saudara dan lain sebagainya. Itu namanya sindrom the power of Peter Pan ya saudara. Itu namanya penyakit yang tanpa disadari orang yang dewasa tetapi berlaku seperti anak-anak. Tetapi yang kita harus mengerti juga, kalau ketika kita dewasa harus berlaku sebagai orang dewasa. Ketika anak-anak kita berlaku seperti anak-anak ya saudara. Tetapi yang parah ini saudara, orang dewasa bersifat kekanak-kanakan ya saudara. Itu harus ada suatu cara Tuhan yang terus kita harus melihat tuntunan dan keinginan Tuhan ya saudara. Sehingga ketika saudara sebagai golongan orang yang dewasa ya saudara, kenapa? Seharusnya kita ini misalnya seharusnya kita harus menjadi pembimbing orang lain, mengajar orang lain, memberikan suatu teladan bagi orang-orang lain. Tetapi kita masih kekanak-kanakan saudara kerohanian kita. Kita memiliki sifat iri dengki terhadap orang lain ya saudara. Kita merasa, waduh, kalau orang itu diperhatikan kenapa aku tidak ya saudara. Waduh, kalau aku sudah menerima kebaikan dari seseorang misalnya ya saudara, tetapi tidak sebanding. Itu yang seringkali dibeda-bedakan ya saudara. Tentunya saya juga belajar terus kepada firman Tuhan, bagaimana karakter masing-masing orang yang berbeda-beda itu
membawa saya semakin mengerti di dalam saya mengembalakan sidang di tempat ini, ya saudara, untuk terus melihat dari karakter Kristus yang terpatri di dalam kehidupan anak-anaknya, untuk kita benar-benar menyadari walaupun sekalipun misalnya kita kalau bahasa Jawa itu diler-ler, ya saudara, disampaikan kepada si A, si B, si C, si D semuanya, ya saudara, karena tidak terima semua ini. Misalnya ini contoh, misalnya di jemaat ini tidak ada yang mau membela seseorang, maka dia akan cari pembelaan di luar sana, ya saudara. Sehingga hal-hal seperti itu, ya saudara, yang seringkali menjadi suatu ragi yang menghampiri suatu adonan, ya saudara. Tetapi kita percaya oleh kasih-Nya yang telah dipersatukan, ya saudara, untuk mengalami hal-hal seperti itu, membuat kita mengalami suatu pendewasaan rohani kita, ya saudara, sehingga kita tidak akan pernah kecewa, ya seperti itu tadi, kita tidak akan merasakan letih dan lesu. Secara manusia tentu sudah lebih baik. Keletihan kelesuan itu membawa aku kepada suatu hal, jalan yang tidak ada jalan lagi, ya saudara. Tetapi kita lupa akan undangan daripada Kristus ini. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya saudara. Kalau ayat selanjutnya bicara mengenai sesuatu yang disampaikan sebagai suatu kuk, ya saudara, kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, ya saudara, suatu pengajaran, ya saudara. Dan ketika kuk ini yang kita pasang, yang telah dipasangkan oleh Kristus, yaitu firman-Nya, ya saudara, dan kita mau belajar kepada Kristus, ya saudara, maka itu berbicara yang kita dapatkan itu ketenangan, ya saudara. Tetapi ketika kelepasan itu dikerjakan, yang kita dapatkan itu dari Kristus, di mana Kristus memberi kelegaan kepada kita sekalian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ialah firman Tuhan pada saat ini sampai di sini, dan kita percaya hal yang membawa kita kepada suatu kelegaan itu kita lepaskan, ya saudara. Karena dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya saudara. Sehingga apa yang menjadi penyebab, entahkah faktor ekonomi, faktor keluarga kita, sakit penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh, ya saudara, itu dapat menjadi suatu hal yang dapat kita rasakan sebagai suatu keletihan, ya saudara, dan suatu beban yang begitu berat menghalangi perjalanan hidup kita, ya saudara, sehingga kita tidak dapat mendengar apa yang menjadi undangan Kristus itu. Seringkali orang katakan, ya aku mau kerjakan, ya saudara. Ini ada sikap-sikap, dikatakan dalam firman Tuhan, ada orang yang menanggapi ya, tetapi dia tidak mengerjakan. Ada orang yang tidak mendengar, seolah-olah tidak mendengar, tetapi akhirnya dia melakukan, ya saudara. Demikian dengan undangan, ya saudara. Berbicara undangan itu, marilah kepadaku, ya saudara. Itu sebetulnya sesuatu hal yang sungguh-sungguh membawa kepada orang yang diundang itu, saudara, suatu hal yang membahagiakan, memberi sukacita, ya saudara. Ini dikatakan dia memberi kelegaan kepada kita. Jadi kita benar-benar percaya kelegaan itu terjadi pada saat kita mau datang kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Kalau datang kepada lain, seringkali malah yang dapat itu bukan pujian dan lain sebagainya. Itu harus kita sadari, ya saudara, bahwa kita datang kepada Kristus
bukan dengan perkataan ya saudara, tetapi dengan hati yang begitu letih, lesu dan berbeban berat. Dan di saat itu kita datang kepada Dia dan kita memuji Dia, mengagungkan Dia, maka ada suatu hal yang terlepas di dalam hidup kita, yaitu keletihan, beban berat itu terlepas. Dan ketika kita sanggup untuk melepaskan apa yang menjadi keletihan dan beban berat kita kepada Kristus, maka barulah Dia menyalurkan kelegaan itu bagi kita. Saudara bisa dapat merasakan kelegaan itu, apalagi saudara masuk di dalam ranah pengembalaan saudara. Maka dalam pengertian di sini saudara, bukan berarti saudara dilarang untuk berkomunikasi dengan gembala, dilarang untuk mencurahkan isi hati saudara terhadap gembala, tetapi ada satu perhatian yang dapat kita petik di sini sebagai suatu hikmah, bahwa ketika kita datang kepada Kristus, ya saudara, seringkali orang berpikir, lebih baik aku securah Pak Gembala, supaya Gembala tahu apa yang menjadi kesedihanku, Gembala tahu apa yang menjadi beban beratku, Gembala tahu apa yang menjadi keletihanku, ya saudara. Sehingga ketika saudara tidak memperoleh jawaban, saudara akan pergi dari sistem pengembalaan. Tapi ketika kita percaya ada keterkaitan yang tidak pernah terlepas, hubungan yang tidak pernah saudara menjauh darinya, maka percayalah saudara akan terus menikmati kelegaan itu ketika saudara mau datang lebih sungguh lagi, lebih mau mencurahkan segala apa yang menjadi isi hatimu di hadapan Dia. Sebagai kepala gereja, Dia bertanggung jawab memelihara seluruh jemaatnya sebagai gembala yang agung. Sehingga di Mazmur dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita percaya, dan minggu-minggu mendatang kita akan mempelajari apa yang menjadi penghalang sehingga kita bisa datang kepada Dia, saudara, yang menjadi penghalang dalam hidup kita, sehingga yang seharusnya kita curahkan segala keletihan, beban berat kita kepada Yesus, tetapi kita ingin memperoleh jawaban secara langsung, ya saudara. Apalagi kalau kita tidak dapat melihat, ya saudara. Melihat ini hanya terjadi kalau hubungan kita mendengar Dia, kalau hubungan kita dengan Dia itu terus-menerus terjalin dan tidak pernah putus, ya saudara. Walaupun bukan secara pendengaran secara desibel, tetapi pendengaran bagaimana kita mendengarkan hamba-hambanya berbicara pada saat menyampaikan kebenaran firman. Bagaimana kita mendengar melalui perkataan-perkataan, melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, ya saudara. Saudara, kalau kita memiliki uang 2.000, apa yang tertulis di situ 2.000, tentu kita tidak akan mempercayai bahwa uang itu adalah uang 5.000 atau 10.000. Tapi kita percaya, walaupun orang buta sekalipun tidak dapat melihat secara kasat mata, tetapi dia sanggup untuk meraba dan sanggup untuk membedakan antara uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan selanjutnya. Begitu pula apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, ya saudara, telah tersedia. Itulah sebabnya ketika orang kaya dan Lazarus itu, ya saudara, di mana orang kaya ini ingin kembali lagi ke bumi untuk memperingatkan orang-orang yang masih hidup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan,
bahwa mereka memiliki kitab para nabi ya saudara. Jadi apa yang tertulis ini sebagai suatu hal yang cukup bagi kita untuk terus kita pelajari, untuk kita terus belajar melalui perkataan-perkataan Kristus ya saudara. Sehingga kita tidak cenderung gandrung dengan apa yang dikatakan itu di sana ada suara Tuhan, itu di sana ada suatu fenomena yang dikatakan Yesus menangis dan lain sebagainya. Tidak terpengaruh saudara, karena saudara hubungan yang telah terjalin itu dapat kita nikmati setiap waktu, setiap saat ya saudara. Dimana kita mau duduk diam di bawah kakinya, dengan rendah hati kita memohon belas kasihan Tuhan, dan kita pada saat kita datang kepada Dia, Tuhan inilah hidupku yang penuh dengan keletihan, inilah hidupku yang penuh dengan beban berat, di mana seringkali aku merasa aku mampu, di mana aku seringkali merasa aku sanggup untuk mengangkat setiap beban-beban hidupku, sehingga saudara tidak pernah merasa letih. Kalau orang yang merasakan keletihan dan kelesuan, dan ketika dia datang kepada Yesus, maka dia sanggup menerima kelegaan daripada Dia. Kalau kita merasakan masih kita sanggup untuk mengangkat setiap beban, kita merasakan orang yang kuat, kita merasakan orang yang tanpa disadari kita sebagai orang yang sombong ya saudara. Kita merasakan Tuhan, aku masih mampu kok ya saudara, masih bisa mengatasi semua persoalanku ya saudara. Sehingga yang menjadi suatu keputusan-keputusan dalam setiap langkah hidup kita ini adalah suatu pemikiran, cara berpikir kita ya saudara, tanpa kita meletakkan di bawah kaki Kristus yang memberikan undangan kepada kita ya saudara. Ketika undangan itu berbicara kepada suasana yang benar-benar menggembirakan ya saudara, ketika kita diundang. Kalau dalam suatu suasana duka saudara, tidak dikatakan itu sebagai undangan sebenarnya. Walaupun mungkin ada di sini kalau memperingati meninggalnya orang itu sudah 7 hari atau 40 hari, itu biasanya ada suatu undangan, dikatakan undangan untuk mengucap syukur keluarga terhadap kematian ayah kami, seperti itu ya saudara. Tetapi kalau undangan ini seringkali berbicara kepada suatu hal yang membawa kita kepada suatu sukacita ya saudara, seperti pesta kawin ya saudara. Sehingga ketika orang yang mengundang itu tentu menginginkan orang yang diundang itu mengenal Dia ya saudara, karena dianggap orang yang mengundang ini, kita menganggap, misalnya kita sebagai orang yang mengundang, kita menganggap saudara ini sebagai orang yang terundang. Saya menganggap saudara ini telah saya kenal saudara, sehingga dia menginginkan untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apalagi ketika saya sebagai orang yang mengundang, saya ingin memberikan suatu kelegaan bagi saudara, karena saya tahu saudara dalam suatu keadaan saudara letih, lesu, dan berbeban berat. Sebagai jawaban doa, saudara berharap adanya suatu kelegaan yang membawa kepada suatu kehidupan yang terus menerima suatu sukacitanya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Jadi kita harus sadar di mana ayat sebelumnya ini, dari undangan yang dikatakan oleh Yesus ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dikatakan di mana semua itu telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi kita berbahagia saudara ketika kita mendengar undangan daripada Kristus saudara. Karena apa saudara? Kita dianggap sebagai orang yang mengenal dan dianggap sebagai orang yang diperkenan oleh Yesus.
Jadi ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Di nama Tuhan kita akan mengangkat satu pujian.